Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya di pemrograman mobile ya. Hari ini kita akan coba membahas tentang layout yang ada di aplikasi Android ya. Contohnya misalnya ini ya, bentuk linear layout. Kalau kita ingin tampilannya seperti ini ya, dari atas ke bawah vertikal, kemudian kalau yang kita ingin lihat tampilannya secara horizontal yang ini. Kalau kita ingin menggunakan relative layout yang seperti ini di sini kita sudah lihat ya, ini digunakan untuk layout yang bisa dipakai mengatur widget komponen aplikasi secara relatif, artinya bebas ya, tidak sebatas vertikal atau horizontal saja. Kalau table, itu tampilannya seperti tabel ya, seperti tabel biasa ya. Kalau frame ini komponen-komponen di dalamnya itu bisa saling tumpang tindih ya. Nah, kita bisa menggunakan frame layout. Misalnya kita ingin masukin gambar ya, ada tombol di atasnya dan sebagainya. Sedangkan constraint layout ini pengembangan ya, pengembangan dari relative layout. Nah, ini dia bisa membuat tampilan Android secara responsif ya, kompleks dan powerful. Nah, kalau kita lihat kira-kira seperti ini ya, linear layout itu. Relative layout seperti ini. Kalau table layout ini yang frame layout, sedangkan yang ini adalah yang constraint layout. Sekarang kita akan coba membuat tampilan ini, yang linear layout ini. Nah, ini coba kita lihat di layar ini ya. Kita misalnya ingin menginputkan nama, ada topik, kemudian ada pesan seperti ini ya. Nah, ini kan tampilannya secara vertikal. Nah, ini gimana caranya kita bisa membuat aplikasi berbasis Android ya, yang kita bisa tampilkan di smartphone yang tampilannya kayak gini. Nah, ini nanti di awal dari XML kita, di bagian layoutnya kita mulai dengan linear layout ya, ini orientasinya vertikal. Kalau kita ingin tampilin secara horizontal, ini kita ganti orientasinya horizontal. Sekarang kita akan coba membuat projectnya. Kita buka terlebih dahulu Android Studio-nya. Kita tunggu ya sampai dia terbuka. Kemudian setelah tampil seperti ini sedang scanning. Kemudian ini kita tutup aja. Kita akan mulai dari awal ya, memulai project baru. Kita bisa memilih file, new project. Kemudian di sini ada pilihan ya, tampilan dari ininya macam-macam ya. Kita mulai dari yang basic, tapi ada di sini ada icon tombolnya, bisa kita mulai yang ada button navigation-nya. Secara defaultnya kita bisa pilih. Kalau kita mulai ada tampilan petanya atau mapnya seperti ini. Kalau kita mau tampilan login, ini ada semacam template-nya lah. Jadi kita mulai dari yang empty. Oke, kita kasih nama sesuai ininya, misalnya linear layout. Jangan gunakan spasi ya. Ini paket name-nya boleh diganti namanya. Ini kita lihat, kita simpan di drive D ya. Kita gunakan bisa bahasa Java, kemudian kita bisa pilih bahasa Kotlin juga. Nah, ini kalau Google nyarankan sekarang meskipun API-nya sudah yang 28 ya, kita bisa pilih yang 21 supaya banyak kompatibel di berbagai smartphone. Oke, kemudian setelah ini selesai, kita klik finish. Oke, di sini dia akan memulai proses ini ya, Gradle build-nya. Kita tunggu aja ini sampai selesai nih, progress bar-nya kelihatan. Oke, kita tunggu sambil ini kita atur tata letaknya ya. Nah, ini sedang loading. Ini kita bisa tampilkan dia split ya. Kalau kita ingin tampilin bagian kode programnya, kemudian kita lihat sekaligus tampilannya, kita bisa split seperti ini. Nah, ini bagian project-projectnya ya, file-filenya yang terdiri dari file Java, ada manifest, ada drawable untuk gambar-gambar, ada layout ini buat tampilannya, kemudian ada values-nya. Di sini ada untuk setting color ya,
Kemudian di sini ada main activity ya, ini kita gunakan untuk codingannya ya. Oke, ini kita tunggu, prosesnya sedang synchronize ini ya. Ini kelihatan ini masih sedang proses. Kita tunggu aja sampai dia muncul tampilan awalnya. Nah, ini secara default kalau Android sendiri ya, dia memberikan layout dengan jenis constraint layout. Nah, ini yang jenis baru ya dari Google yang sudah dikembangkan, ini perbaikan dari relative layout. Ini kita tunggu sampai prosesnya ini selesai. Kita bisa lihat dulu, tadi kita akan membuat aplikasi sederhana kira-kira kayak gini ya. Yang mana yang ini ya, kita bisa lihat ini kalau kita zoom. Nah, kayak gini ada nama, topik, kemudian di sini ada pesan ya, kemudian ada button di sini ya. Kita akan coba buat seperti ini menggunakan linear layout. Oke, kita lihat kembali project kita apakah sudah selesai. Ini kita tutup aja ya, ada 2 project yang terbuka. Ini sepertinya sudah selesai ya, ini warna merahnya sudah hilang. Kalau kita klik desainnya sini, mestinya dia sudah muncul ini. Kita tunggu aja dulu ya. Coba kita tes di sini, kita ketik jenis layoutnya, kita pilih linear layout. Nah, nggak usah diketik semua, dia akan muncul. Nah, seperti ini ya. Inilah kelebihan coding di Android Studio ini ya. Ini kita hapus dulu aja. Dan kita lihat, oke, tampilannya sudah muncul di sini. Kalau kita ingin tampilin dua layar, ini kita bisa pilih split di sini. Nah, di sini kita bisa tampilin coding untuk XML Android-nya. Di sebelah kanan kita bisa lihat hasil dari aplikasinya lah kira-kira. Kita kecilkan aja. Oke, kita akan pilih di sini menggunakan linear layout ya. Kita akan buat seperti ini. Nah, seperti ini. Ini ada nama, kemudian ada topik, kemudian ada pesan. Oke, kemudian kembali ke sini, kita akan coba pilih orientasinya adalah vertikal. Jadi kita nggak usah ketik semuanya, kita ketik bagian beberapa huruf depannya saja, dia akan muncul otomatis. Ini kita klik seperti ini. Kalau mau ditambahin padding boleh, biar tidak terlalu mepet ya. Kita bikin misalnya 16 dp ya. Oke, kita akan mulai. Tadi kita akan membuat ini ya, nama, topik, dan pesan ya. Kita akan pilih menggunakan misalnya bisa text view, bisa edit text. Kita pilih match parent agar dia penuh nih dari kiri ke kanan ya, menyesuaikan layoutnya. Kemudian tingginya kita pilih wrap content. Kemudian teks hint-nya, nah hint ini kalau kita ketik nanti dia tulisannya hilang ya dari inputannya ya. Kita pilih misalnya nama ya, nama. Nah, ini sudah kelihatan. Kemudian di atasnya boleh dikasih nama ID-nya ya, ID, enter. Di sini namanya ID nama misalnya. Kalau sudah selesai kita tutup di sini. Oke, ya selesai untuk memasukkan field input yang pertama ya, data inputan yang pertama. Sekarang kita masukkan yang kedua, topik ya. Nah, ini kita ketik di bawahnya. Sebenarnya di copy paste juga bisa ya, tapi sebaiknya kalau kita masih belajar kita harus ketik secara manual seperti ini. Nah, ini kita pilih wrap sama seperti tadi. Kemudian hint-nya kita pilih apa tadi namanya, topik ya, kita pilih topik. Kemudian
kita tutup. Kemudian ini jangan lupa kasih ID-nya. Kalau sudah terhubung ke bahasa program Java-nya, dia perlu nama dari ID-nya ya. Ini ID pesan seperti ini. Oke, kalau sudah, kita lanjut untuk inputan yang ketiga, yaitu apa tadi namanya, pesan ya. Add text, kita pilih match parent, kemudian kita pilih hidnya, namanya apa tadi, pesan ya, pesan. Kita tutup seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah kita butuh satu button di sini ya, button di bawahnya. Kita bisa gunakan widget namanya button. Panjangnya boleh kita modifikasi, misalnya kita pengen full ya, match parent, kemudian tingginya kita pilih wrap. Nah, kemudian teksnya kita bikin misalnya kirim gitu ya, tertutup seperti itu. Kemudian kita kasih namanya ID-nya, karena button kita kasih namanya bt kirim. Nah, seperti ini. Oke, sudah kelihatan hasilnya ya. Ini sudah kelihatan. Kalau kita ingin modifikasi, misalnya di atasnya ini ada, kita ingin menginput ini biodata atau apa ini namanya, buku tamu lah atau guestbook. Kita bisa gunakan di sini text view, match parent, kemudian di sininya wrap, kemudian kasih namanya teksnya adalah komentar, boleh lah komentar namanya, komentar. Karena kita nggak apa-apain, kita nggak perlu kasih ID ya, karena ini kan nggak perlu diinput ya, kita hanya untuk membuat labelnya saja ya, penamaannya aja. Ini kita kasih misalnya jarak ini ke bawah ini kita mau kasih, kita bisa pilih di sini margin top, misalnya 16 dp ya. Kalau pengen lebih tinggi kita bisa pilih di sini 25 dp ya. Jadi ada jarak di sini. Ini juga bisa dibesarkan. Text size misalnya kita pilih 20 dp. Nah, atau kebesaran kita ganti misalnya jadi 15 dp ya, atau 16. Kita ingin posisikan dia di tengah, kita buat di sini gravity ya, gravity center horizontal. Nah, seperti itu. Kalau mau ditebalkan juga bisa. Di sini kita pilih text style. Kita nggak usah ketik semuanya, style, text style, kita pilih bold. Nah, kira-kira gitu. Nah, kan kelihatannya sudah cantik dia ya. Nah, ini sudah selesai ya. Cara menjalankan kita pilih ini. Apa ini namanya? Shortcut run ya, run apps, atau tekan shift F10. Nah, kita tunggu Gradle build running ya, sampai dia memunculkan emulator Androidnya. Oke, kita sudah selesai bagaimana cara membuat layout dengan tampilan linear layout ya. Nah, nanti kita akan coba bagaimana caranya membuat biodata input ini atau komentar input ini menggunakan layout menggunakan relatif ya. Di sini kita menggunakan relatif, di mana tata letaknya itu bisa bebas ya, tidak vertikal atau horizontal. Nah, ini proses Gradle runningnya sudah selesai, kita bisa lihat di sini ya. Nah, hasilnya sudah selesai. Nah, ini cara menggunakan linear layout. Kalau misalnya ini kita mau ganti ke relative layout, nah mungkin kita tidak menggunakan ini ya, menggunakan vertikal begini ya, kita bisa gunakan langsung relative layout. Nah, ini kan dia langsung ini ya, langsung berserakan gitu tampilannya. Kita bisa ganti ini, kalau relatif itu
setiap bagian ini harus dikasih nama ya, harus dikasih nama. Ini kita kasih namanya ID text view, kita singkat TV saja. TV apa namanya, TV apa sih namanya nih, label judul ya, label judul. Ya, kalau kita menggunakan relatif ya, kita sudah sesuaikan relatif ya, di sini sudah sesuaikan relatif. Kita harus letakkan ya bagian-bagian ini, misalnya di atas apa dia gitu, atau di bawah apa. Misalnya edit text ini kita letakkan di bawah label ini. Kita bisa masukkan di sini ya, layout below, kasih nama ID-nya. Yang pertama adalah TV label judul. Ini sudah menyesuaikan ya. Sementara yang lain masih numpuk di sini ya, karena kita belum posisikan ya secara relatif. Kemudian kita akan membuat posisi dari pesan ini. Yang kedua apa tadi ya? Pertama nama, kemudian ini ada topik ya. Ada topik. Ini kita ganti, salah nih namanya. Ini topik. Ya, kemudian yang ini kita kasih nama pesan. PD pesan gitu. Sedangkan topik ini kita letakkan di bawah dari id nama. Ini kita letakkan below, kita kasih nama di sini ed nama. Oke, seperti itu. Ini sudah mulai rapi dia. Kemudian apalagi di sini ada pesan. Pesan ini kita coba letakkan di bawah topik. Kita bisa masukkan di sini perintahnya below id ed topik ya, topik. Ini sudah rapi. Yang terakhir kita akan meletakkan button. Button kita letakkan di bawah apa? Misalnya dia sebenarnya tidak hanya di bawah ya, tapi bisa di atasnya, di samping kiri, samping kanan ya. Kita bisa atur secara relatif. Oke, kemudian kita coba di sini maksudnya kita letakkan button ini di bawah dari pesan ya. Berarti kita tinggal memasukkan below, kemudian ID id pesan, seperti ini. Oke, sekarang ini sudah kelihatan rapi ya. Nama kita letakkan di bawah komentar, topik kita letakkan di bawah nama, pesan kita letakkan di bawah topik, dan terakhir button kirimnya kita letakkan di bawah pesan. Kita meletakkannya secara relatif ya. Secara relatif menggunakan below ya, layout below ya. Android layout below. Seperti ini. Sekarang sudah selesai ya. Ini cara membuat layout menggunakan relatif layout. Oke, sebetulnya ada banyak ya, ada banyak cara, tidak hanya linear layout dan relatif saja ya, tapi kita bisa gunakan cara-cara yang lain ya. Menggunakan frame misalnya ya, menggunakan constraint ya. Constraint ini yang lebih bebas ya, dimana ini kelebihannya, tampilannya itu bisa lebih responsif ya, karena ini versi perbaikan ya dari Google ya, karena Android itu kan sudah diakuisisi oleh Google sekarang ya. Jadi pengembangannya itu sekarang sudah lebih baik, lebih responsif kalau kita menggunakan constraint layout. Ini ada frame layout ya, kalau kita ingin tampilannya itu di setiap komponen-komponen di atasnya mungkin ada button ya, ada label dan sebagainya. Inilah contoh-contohnya ya. Ini kalau constraint dia bisa bebas seperti ini ya, sama dengan relatif. Kalau linear layout ya biasa saja ya, ada pilihannya tinggal yang vertikal atau yang horizontal. Oke ya. Kemudian di sini ada penggunaan dari table ya, table layout ya. Atau sebelum table, frame lah terlebih dahulu ya. Di sini ada frame layout. Tampilannya kayak gini ya. Nih.
Kalau kita ingin membuat misalnya apa ini namanya, misalnya di tengah-tengahnya ini ada image, kemudian di dalam image-nya itu ada button ya, atau di atasnya ya. Ini mestinya nama project kita tadi bukan ini ya, bukan linear layout ya, karena kita sudah mempraktekkan ya berbagai ini ya. Pertama tadi kita menggunakan linear layout, terus kita lanjutkan ke bagian relative layout. Oke, kita cek video kita sudah berjalan selama 20 menit ya. Mungkin untuk lebih memudahkan kita akan pecah-pecah videonya untuk constraint layout, frame layout, dan layout apa yang tadi satu lagi, dan table layout kita akan coba di video-video berikutnya. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mencoba mempraktekkan di laptop atau PC-nya masing-masing ya. Semoga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.